Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang 1. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. 2. Perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Anak-anak, perlu diketahui ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. 1. Faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, meliputi A. Genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. B. Hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi A. Nutrisi berupa pupuk, B. Cahaya matahari, C. Air dan kelembaban, D. Suhu udara, E. Kesuburan tanah. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Adapun perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Secara alami atau tanpa bantuan manusia. 2. Secara buatan atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dilakukan dengan cara 1. Tunas, 2. Tunas daun, 3. Umbi batang, 4. Umbi lapis, 5. Umbi akar, 6. Spora, 7. Dengan akar tinggal atau rizoma. Sedangkan vegetatif buatan dilakukan dengan cara 1. Mencangkok, 2. Mengeten atau menyambung, 3. Okulasi atau menempel, 4. Stek batang, 5. Merunduk. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia yang pertama tadi adalah tunas. Tunas tanaman baru atau anakannya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Vegetatif alami yang kedua yaitu dengan tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di pinggir daun. Vegetatif alami yang ketiga dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Vegetatif alami yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Vegetatif alami yang kelima dengan umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Vegetatif alami yang keenam adalah spora. Contohnya lumut, paku-pakuan. Vegetatif alami yang terakhir adalah dengan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang vegetatif buatan
atau perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan yang pertama adalah dengan mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang, seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Vegetatif buatan yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya singkong. Vegetatif buatan yang ketiga yaitu dengan okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada tanaman lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Vegetatif buatan berikutnya adalah dengan menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan dengan cara menyambung dua batang yang sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Vegetatif buatan yang terakhir dengan merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan memperhatikan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya pohon stroberi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.